Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler tentang Danmachi Light Novel Volume 19 secara lengkap, part 1 yang melanjutkan part 2 di video sebelumnya. Sebelum kalian menonton, ada baiknya untuk kalian klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Nah, cerita dari Danmachi Light Novel Volume 19 adalah lanjutan dari Light Novel Danmachi Volume 18 yang memiliki kisah lanjutan setelah cerita wargame antara Freya Familia dan Hestia Familia. Akhirnya cerita berlanjut yang mana setelah kejadian wargame tersebut 5 hari telah berlalu setelah perang wargame antara Hestia Familia dan Freya Familia. Di sini Misha masih sangat bersemangat membicarakan tentang apa yang telah terjadi dan segala pencapaian Belcranel yang baru-baru ini melakukan tindakan yang sangat epik saat wargame tengah berlangsung, yang mana pembicaraan Misha ini menyebabkan Eina Thule merasa sangat bertanggung jawab atas pencapaian yang dilakukan oleh Belcranel. Mendapat kenaikan gaji, Eina sangat senang, bagaimanapun tidak mengungkapkan antusiasme dari Eina tersebut dan masih merasa bahwa itu semua hanyalah mimpi karena dia atau Eina Thule di sini masih mengkhawatirkan Belcranel. Dikarenakan Belcranel telah mengalami banyak luka sepanjang game wargame berlangsung. Kemudian teman dari Eina Thule yaitu Misha kemudian berkata bahwa Eina pasti sangat mencintai Belcranel sehingga mereka harus merayakan kemenangan dari Belcranel bersama-sama. Di sini Eina merasa belum pernah melihat Belcranel setelah permainan wargame berlangsung. Dikarenakan kantor guild sedang sangat sibuk menangani dampak dari hasil pertarungan antara Hestia Familia dan Freya Familia, yang mana di sini Freya Familia diputuskan untuk dibubarkan. Di sini Eina bertanya-tanya apa yang akan dia katakan kepada Belcranel saat mereka bertemu kembali. Dan akhirnya Eina menjadi sangat malu-malu ketika dia memikirkan kata-kata bahwa Eina Thule sangat mencintai Belcranel. Yang kemudian partner atau teman dari Eina Thule yang bernama Misha kemudian menyebutkan bahwa mereka akan segera disibukkan lagi dengan kejadian yang lebih besar, yaitu kedatangan dari distrik sekolah yang akan mencapai kota Orario. Eina Thule lalu menyadari bahwa musim dingin akan segera datang, yang mana anak itu atau saudara dekat dari Eina Thule akan datang ke kota Orario. Di sisi lain, seorang gadis yang tidak diketahui namanya berada di kapal besar melihat menara Babel dari kejauhan yang berada di laut. Yang kemudian sang gadis tersebut memanggil sebutan One-chan atau kakak perempuan. Berlanjut di waktu yang berbeda, di malam hari, Hestia Familia dan orang-orang terdekat mereka yang sedang merayakan kemenangan mereka di cafe Mia Hostess of Fertility, di mana Mort dan kelompoknya, Bors dan beberapa warga Rivira atau petualang yang berada di lantai 18, Dormul, Luffy, dan yang lainnya yang pernah dibantu oleh Belcranel, yang ikut juga bergabung dalam wargame, termasuk di antara orang-orang di sana, yang ternyata mereka tengah membagi-bagikan hasil dari pertarungan wargame, yang mana aset dari Freya Familia diputuskan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam wargame melawan Freya Familia. Hasilnya, aset Freya Familia dibagikan dan disamaratakan untuk semua orang yang merayakannya di sana, yang mana mereka telah menerima banyak uang. Karena ada banyak orang di sana, mereka mengadakan makanan gaya prasmanan yang memberikan mereka lebih banyak ruang. Yang akhirnya bintang kita dalam wargame tersebut yaitu Belcranel kemudian memilih untuk berterima kasih kepada anggota dari Take Mikazuchi Familia dan Mia Familia atas bantuan mereka selama wargame melawan Freya Familia berlangsung. Hasilnya hadiah uang yang diterima oleh Mia Familia itu cukup untuk membayar lengan prostetik baru untuk Naza. Namun, tidak cukup untuk melunasi hutang dari Mia Familia. Banyak orang juga naik peringkat atau level setelah game wargame Freya Familia berlangsung, termasuk Naza. Tak hanya itu,
terutama berbera seperti Samira dan Lena, serta Takemi Kazuchi, Hephaestus, dan Tsubaki. Kemudian memberitahu Belcranel bahwa dia tidak perlu berkeliling untuk menyapa semua orang yang telah membantu Hestia Familia saat perang wargame berlangsung. Akan tetapi, Belcranel tetap bersifat naif, yang mana Belcranel bersikeras untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu Hestia Familia. Orang-orang yang tidak menghadiri pesta itu, termasuk Eina Thule atau anggota dari kantor guild, di mana di sini Eina sangat sibuk untuk bekerja di kantor persekutuan guild. Akan tetapi, Vels dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam permainan wargame Freya, seperti Hermes Familia dan Loki Familia. Bel kemudian diberitahu bahwa tenggorokan Ais Wallenstein sedang serak karena terlalu banyak menyemangati Belcranel saat wargame berlangsung, sehingga Ais Wallenstein terlalu malu untuk melihatnya. Setelah menyapa semua orang, Belcranel bersama anggota familianya yaitu Hestia Familia serta Mikoto di sini masih merasa tidak percaya bahwa mereka berhasil menang dan merasa itu hanyalah sebuah mimpi. Akan tetapi, Lily yang mengalami mimpi buruk setelah wargame tidak ingin mengulangi hal tersebut. Di sisi lain, Welf Krozo kemudian menunjukkan anggota Freya Familia yang hadir di kedai tersebut, meskipun mereka adalah pihak yang kalah. Di sini Welf Krozo menunjuk Gulliver bersaudara, yang dikenakan sanksi berupa mengenakan baju besi biasa tetapi dengan celemek putih di depannya. Yang mana mereka menjawab bahwa mereka hanya menjalankan tugas mereka sebagai pelayan. Di sini sebagai info, seluruh anggota Freya Familia dipaksa oleh Mia untuk melayani pelanggan di sana sebagai hukuman atas masalah yang telah mereka timbulkan saat arc Freya Familia berlangsung, yang mana anggota Freya Familia yang perempuan mengenakan seragam kedai, sedangkan anggota Freya Familia yang laki-laki mengenakan pakaian biasa. Ada juga yang takut dengan keberadaan dari anggota Freya Familia di sana. Ada pula yang senang dengan anggota-anggota wanita cantik yang telah melayani mereka di sana. Tak lama, saat Bel sedang melihat pemandangan itu, Horn atau Helun tiba-tiba muncul di belakangnya dengan niat membunuh Belcranel. Akan tetapi, Horn atau Helun mengira bahwa Belcranel telah menikmati menatap anggota perempuan Freya Familia dan memanggil Belcranel dengan sebutan penjahat kelamin, yang dibantah oleh Belcranel secara langsung. Di sini, Belcranel merasa tertekan dan dengan senyum kikuk mengatakan bahwa Horn atau Helun terlihat lebih cocok mengenakan seragam kedai dari Mia. Mendengar hal tersebut menyebabkan Horn atau Helun menjadi sangat tersipu malu dan menyebut Belcranel sebagai binatang cabul, karena senang melihatnya mengenakan pakaian yang tidak cocok untuknya. Di sisi lain, Hate, anggota dari Freya Familia, melanjutkan dengan mengatakan ini hanya terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Horn atau Helun. Yang mana seperti yang kita tahu, Horn atau Helun sebenarnya adalah pelaku utama, di mana dia telah memiliki kontribusi yang sangat besar yang menyebabkan Freya Familia kalah melawan Hestia Familia. Akan tetapi, tidak disangka Horn atau Helun ternyata sepertinya sudah dimaafkan oleh semua anggota Freya Familia lainnya, seperti yang diminta oleh Dewi Freya. Namun anehnya, keberadaan Dewi Freya jarang muncul di depan umum sebelumnya. Jadi dia telah menerima tatapan penasaran sejak dia mulai bekerja di sana. Dengan dewa laki-laki yang memanggilnya Yandere yang keren dan cantik. Di sini, Horn dengan sedikit air mata mengatakan bahwa ini semua salah Belcranel sebelum diseret oleh Hate. Yang kemudian, Welf Krozo kemudian mengatakan bagaimana anggota Freya Familia telah membantu dalam hal lain seperti melindungi keberadaan Haruhime. Seperti yang kita tahu, sejak kejadian wargame melawan Freya Familia berlangsung, di saat Haruhime menggunakan skill peningkatan levelnya. Secara tidak langsung, kekuatan Haruhime telah terungkap selama wargame yang memaksa dia menjadi sasaran penculikan, transaksi gelap, dan jenis kejahatan lainnya.
Di sini banyak memancing kekhawatiran dari anggota Hestia Familia, yaitu Belcranel, Mikoto, Aisyah, dan Berbera lainnya. Yang kemudian, keberadaan Haruhime akhirnya diberikan perlindungan secara penuh dari para pembunuh, yang mana Haruhime diberikan banyak keuntungan perlindungan dari anggota Freya Familia yang telah dikalahkan. Misalnya, Hokni mengatakan bahwa melawan Freya Familia adalah penyebab situasi Haruhime saat ini. Jadi, karena itu, Hokni merasa mereka akan mengambil tanggung jawab dengan melindungi keberadaan Haruhime. Hokni sendiri telah melindungi Haruhime dari situasi berbahaya lebih dari 70 kali setelah kejadian Wargame berlangsung. Yang kemudian, Belcranel berterima kasih kepada Hokni karena telah melindungi Haruhime. Hokni kemudian menjadi sangat malu dan berkata Bel harus berterima kasih kepada Sir atau Dewi Freya yang telah membuat permintaan tersebut. Sir atau Dewi Freya sedang melayani para dewa di pesta tersebut. Tidak banyak orang di dunia bawah yang masih mengingat kenangan saat Freya mengubah semua ingatan dari penduduk kota Orario, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Sir atau Dewi Freya. Akan tetapi, identitas sebenar dari Sir sekarang telah diketahui oleh para dewa lainnya, meskipun Dewi Hestia yang merupakan pemimpin aliansi faksi tersebut telah mengizinkan keberadaan Sir, dan para dewa datang untuk menggoda dan menindasnya. Di sini, Sir atau Dewi Freya lalu meminta maaf kepada semua orang dan dia menerima hukumannya, seperti mendengarkan keluhan orang-orang dan menerima tamparan di pipi Dewi Freya. Salah satu alasan keluarga Freya bekerja di kedai Mia adalah untuk meringankan beban Sir. Yang kemudian, Anya Fromel menuju ke atap kedai untuk berbicara dengan Allen, kakaknya, yang sedang melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang tidak diinginkan. Allen kemudian dikejar oleh Anya, yang akan tetapi Allen memilih untuk menyusuri atap gedung sambil menyuruhnya untuk tidak mendekat dan memeluknya. Di sisi lain, Belcranel menawarkan bantuan kepada Dewi Freya atau Sir, akan tetapi di sini Dewi Freya menolaknya karena Bel telah berjanji untuk mengawasinya, yang kini bekerja keras. Dewi Hestia juga mengatakan kepada Belcranel bahwa dia tidak boleh membanjakan Sir lagi, karena dia mungkin akan membawa pergi Belcranel lagi. Di sini, Sir kemudian menjentikan jarinya, yang kemudian dengan segera, Otar segera muncul setelah membawakan lebih banyak hidangan untuk kelompok Belcranel. Saat Otar muncul, Bel langsung jatuh pingsan dengan mata putih dan gelembung di mulutnya. Sir atau Dewi Freya mengatakan bahwa dia akan melakukan CPR ke mulut Belcranel secara langsung, yang dengan marah dijawab oleh Dewi Hestia bahwa dia belum mengambil pelajaran dari kejadian Wargame sebelumnya. Horn atau Helen mengatakan orang-orang berdosa seperti dia harus melakukannya. Yang kemudian Hate menambahkan bahwa penyembuh seperti dialah yang harus menangani Belcranel. Di sisi lain, Lily malah merasa kesal dengan semua hal tersebut dan meminta Welf untuk mengubah semua wanita yang ada di kafe itu menjadi debu. Saat Bel tidak sadarkan diri, Hedin yang dianggap paling netral menjaga Belcranel. Di saat Bel terbangun dari pingsannya setelah Hedin menendangnya karena tidur siang terlalu lama, Belcranel kemudian menyadari luka di wajah Hedin. Dia telah menerima hukuman dengan membiarkan anggota Freya Familia lainnya menyerang satu sama lain. Namun dia melawannya karena dia menolak menerima serangan kedua. Pertarungan meningkat hingga hampir mati dengan Gulliver bersaudara menerima luka serius yang disembunyikan oleh baju besi yang mereka kenakan sekarang. Belcranel kemudian berterima kasih kepada Hedin atas bantuannya selama Wargame berlangsung. Namun Hedin mengaku bahwa dia hanya memanfaatkan Belcranel untuk tujuannya. Di sini Hedin lalu menuju ke dapur sambil menyuruh Belcranel untuk tidak mengingkari janjinya kepada Sir atau Dewi Freya. Akhirnya kejadian yang sangat kita tunggu dimulai, yang mana Ryu Lion muncul dan bertanya kepada Belcranel apakah mereka bisa berbicara sendirian di luar kedai Mia. Yang akhirnya Ryu Lion baru saja mengantarkan
Dewi Astrea dan anggota familia barunya kembali ke kota Solingen. Dia atau Ryu Lion benar-benar telah meninggalkan tempat Astrea Familia karena Ryu Lion kini telah menemukan tempat tinggal yang baru menurutnya. Keputusan Ryu Lion untuk maju ditunjukkan dengan rambut emasnya yang tidak lagi diwarnai dan mencapai punggung panjangnya. Ryu Lion mengatakan ini bukan perpisahan dikarenakan Ryu masih akan menulis surat kepada Dewi Astrea sehingga dia bisa mengunjunginya sewaktu-waktu. Bel Cranel kemudian menyambut perkataan Bel Cranel. Ryu Lion lalu menjawab bahwa dia kini telah di rumah. Ryu lalu berkata dia ingin berbicara tentang hal utama kepada Bel Cranel. Bel kemudian teringat kata-kata pengakuan cinta yang diberikan Ryu Lion selama wargame berlangsung dan berpikir apakah Ryu Lion akan mengaku kembali kepadanya. Yang kemudian di sini Bel Cranel mengingat kembali tentang kejadian di saat Bel Cranel menolak pernyataan cinta dari Sir yang membuat dia panik dikarenakan takut menimbulkan kejadian yang sama seperti saat menolak Dewi Freya, yang mana Bel Cranel merasa bahwa dia sudah memiliki perasaan terhadap Ais dan khawatir untuk menolak perasaan gadis lain akan menyebabkan kerusakan yang serius seperti kejadian saat Dewi Freya menyatakan cinta kepadanya. Di sini, saat Ryu hendak memberitahu Bel Cranel tentang hal utama yang ingin dia bicarakan, di sini Ryu tidak siap secara mental, mengharapkan pengakuan lagi. Namun sebaliknya, Ryu lalu mengatakan bahwa hal utama yang ingin Ryu katakan adalah Ryu ingin bergabung dengan Hestia Familia. Terkejut mendengar pernyataan yang dibuat oleh Ryu Lion, membuat Bel Cranel terkejut dan merasa bodoh. Keesokan paginya, di markas Hestia Familia, Ryu Lion lalu memberitahu seluruh anggota dari Hestia Familia bahwa Ryu ingin bergabung dengan mereka. Mia, sebagai ketua dari kedai, telah memberitahu Ryu sebelumnya untuk meninggalkan kafe kesuburan jika dia telah menemukan tempat tinggal yang baru. Yang mana kedai dari kafe Mia sekarang memiliki cukup banyak orang berkat anggota dari Freya Familia yang telah dikalahkan oleh Hestia Familia. Semua orang sangat menerima tentang keputusan Ryu untuk bergabung kepada Hestia Familia. Meskipun Lily justru merasa ragu dikarenakan Hestia Familia jika mendapat anggota baru yang bernama Ryu Lion. Oleh karena itu, Hestia Familia akan memiliki level 5 dan level 6 di familia mereka, sehingga akan menyebabkan peringkat dari Hestia Familia akan naik kembali. Yang mana itu akan menyebabkan pajak mereka juga akan bertambah. Di sini Dewi Hestia justru percaya bahwa Ryu Lion adalah orang yang baik. Tidak seperti kucing Doroboneko atau kucing pencuri, yang mana itu merupakan sindiran untuk Lily. Yang mana Haruhime akan melakukannya secara alami menurut Dewi Hestia. Di sisi lain, agar Ryu Lion dapat bergabung dengan Hestia Familia, Guild meminta agar dia didaftarkan dengan nama yang berbeda, dikarenakan Ryu Lion telah dikenal secara luas dengan sebutan si badai yang secara resmi telah dianggap mati saat pertarungan di Danmachi Season 4. Ryu Lion akan dilihat sebagai petualang pendatang baru dengan latar belakang baru yang tidak diketahui. Yang mana di sini Ryu Lion diberikan ide yang mana menurut Lily tidak masuk akal untuk level 6. Nama asli Ryu tidak akan berubah dan ini semua hanya untuk urusan administrasi. Yang akhirnya keputusan mengubah nama keluarga saja sudah cukup untuk Ryu Lion agar dapat bergabung dengan Hestia Familia. Akan tetapi di sini Dewi Hestia bertanya kepada Ryu tentang apa yang ada di dalam pikiran Ryu. Yang kemudian Ryu langsung melirik ke arah Bel Cranel dan sambil tersipu malu, Ryu Lion lalu malu-malu menjawab bahwa dia akan menggunakan nama Cranel sebagai nama keluarganya sehingga dia akan mendaftarkan dirinya dengan nama Ryu Cranel kepada Guild. Dengan cepat, Dewi Hestia langsung memukul kepala Ryu dengan sandalnya dan dengan marah mengatakan bahwa menurut Dewi Hestia, hanya Ryu yang tidak seperti itu.
Sayangnya, di sini Ryu mencoba membela diri dengan mengklaim bahwa menggunakan nama Dewi Astrea saat ini adalah tindakan yang tidak sopan, sehingga dia berpikir harus menggunakan nama kapten, yaitu Belkranel. Tapi Dewi Hestia tidak dengan mudah mengetahui kebohongan dari Ryu. Di sini, Lily lalu memihak Dewi Hestia dan Mikoto mencoba untuk membantu Ryu Lion, yang hampir diusir dari Hestia Familia. Sementara Haruhime tidak yakin harus berbuat apa. Lihat semua ini, membuat Belkranel merasa bahwa Ryu Lion yang anggun, keren dan cantik entah bagaimana terlihat seperti orang yang tidak berguna sekarang. Sementara itu, Wolf Krozo mengira dia akan menyesuaikan diri dengan cepat, yang mana Bel kemudian menyetujui ide dari Wolf Krozo. Sehingga Belkranel kemudian memilih untuk mengunjungi Einatule dan memberikan dokumen dari Ryu Lion yang kini bergabung dengan Hestia Familia, yang akhirnya nama yang didaftarkan oleh Ryu adalah Ryu Astrea, menggantikan nama lamanya yaitu Ryu Lion. Nama dari Ryu Astrea sendiri diambil dari nama Dewi Pelindung pertamanya. Einatule berpikir tidak ada gunanya menyembunyikan identitas asli dari Ryu Lion. Akan tetapi, Ryu dan kemudian memberitahu Belkranel bahwa Hestia Familia sekarang telah dipromosikan menjadi Familia peringkat B. Meskipun mereka hanya memiliki 6 anggota di dalamnya. Tidak mungkin peringkat mereka akan lebih rendah karena mereka sekarang memiliki 2 petualang tingkat pertama dengan salah satunya adalah peringkat level 6. Ada juga pendapat bahwa Hestia Familia seharusnya dipromosikan ke peringkat Familia A. Hanya saja Hestia Familia sekarang berstatus faksi elit super kecil, yang pertama ada di dalam sejarah kota Orario. Namun, pajak mereka telah naik hingga ke titik yang Bel bisa bayangkan Lily akan menangis hingga putus asa. Dan hadiah dari game Wargame saat perang Freya Familia telah dibagi secara rata antara aliansi faksi mereka. Jadi mereka masih mempunyai hutang yang sangat besar, apalagi hutang yang dimiliki oleh Dewi Hestia kepada Dewi Hephaestus sangatlah besar. Cerita berlanjut, alasan terbesar status dari Hestia Familia terbaru adalah dikarenakan Freya Familia menjadi dewi bawahan dari Dewi Hestia, yang secara resmi dikatakan secara tidak langsung bahwa Dewi Freya atau Freya Familia telah dibubarkan. Namun, dikarenakan kota tidak mampu kehilangan banyak pejuang atau petualang yang sangat kuat, oleh karena itu, anggota dari Freya Familia, atau sekarang yang lebih tepatnya dapat dipanggil dengan Sir, kini ditempatkan di bawah kendali dari Dewi Perawan, yang disebut Dewi Hestia sebagai tindakan pengamanan, yang mana hal ini membuat Otar dan anggota dari Freya Familia lainnya yang dapat disebutkan dengan nama Enherjar. Kini mereka tidak dapat meninggalkan kota Orario. Secara tidak langsung, status resmi mereka saat ini termasuk sebagai pegawai Tokomiya dan menunggu untuk dibina oleh familia lainnya. Namun, pangkat resmi dari Hestia Familia saat ini telah berubah menjadi Familia tingkat B. Tetapi mereka akan diperlakukan sebagai Familia peringkat S, dikarenakan tingkat manajemen tingkat atas persekutuan atau guild, yang mana hubungan sebenarnya antara kedua familia adalah mereka tidak akan pergi ke dungeon bersama-sama. Namun Freya Familia akan sering membantu dengan memberikan perlindungan ke markas dari anggota Hestia Familia, yang mana dikarenakan sekarang markas Freya Familia yang bernama Folkvanger tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, dungeon adalah tempat dari anggota Freya Familia beberapa lainnya untuk berlatih. Dan tak hanya itu, markas dari Hestia Familia mungkin dapat dikatakan sebagai markas teraman di kota Orario di saat ini, dikarenakan pengawal terkuat dari anggota Freya Familia secara bergiliran melindungi markas Hestia Familia. Di sini, pembicaraan antara Belkranel dan Einatule kemudian membicarakan langkah selanjutnya yang akan dialami oleh Hestia Familia,
yang mana formasi dan kekuatan party telah banyak berubah sejak terakhir kali mereka masuk ke dalam dungeon. Sehingga mereka akan menghabiskan waktu di lantai tengah untuk meninjau taktik serta koordinasi mereka terlebih dahulu. Ryu, Astrea akan mengisi posisi apapun di dalam party mereka jika ada kekurangan, termasuk sebagai penyembuh dikarenakan Ryu memiliki sihir penyembuhan area luas. Di sisi lain, Hestia Familia sekarang telah meningkatkan kemampuan serangan mereka, yang mana mereka juga mempunyai penyembuhan jarak jauh. Meskipun Lily lebih suka mereka memiliki penyihir dan penyembuh penuh waktu untuk memberi Ryu waktu, agar Ryu, Astrea mendapat banyak kebebasan untuk bergerak di dalam partinya. Kemudian Belkranel mengira party mereka bisa melampaui lantai 27, dikarenakan mereka menggunakan peningkatan level akan membuat anggota party mereka setidaknya memiliki menjadi level 3, yang akan membuat mereka cukup kuat untuk mencapai lantai 36. Yang mana mereka akan melewati dungeon dengan hati-hati agar tidak terlalu berbahaya bagi Lily dan yang lainnya. Sebagai penasehat, Einatule setuju akan pendapat Belkranel bahwa kekuatan partinya lebih dari cukup untuk melewati titik aman di lantai 28 di dalam dungeon dan akan maju melalui lantai 29, yang merupakan awal dari jurang hutan yang padat. Wilayah itu adalah hutan besar, berbeda dengan labirin pohon besar dan monster tipe dinosaurus seperti Bloodsaurus yang mulai bermunculan di sana. Sehingga itu mutlak diperlukan level 3 petualang untuk bertarung di sana. Eina kemudian menjelaskan dan menyebutkan berapa banyak hal yang harus diketahui oleh Belkranel sejak Belkranel dikejar oleh monster Minotaur di lantai 5 pada anime Danmachi season 1. Di sini, dia berpikir bahwa Belkranel tidak lagi membutuhkan nasihat dari Einatule dan bisa saja membuat keputusannya sendiri. Akan tetapi, sarannya sebagai petualang tidak boleh pergi ke petualang, hanya berpetualang saja, yang mana dia juga memberikan nasihat kepada petualang tingkat rendah, sehingga tidak lagi berlaku untuk petualang tingkat tinggi. Di sini, Eina yang bukan seorang petualang, dan Belkranel yang kini menjadi petualang tingkat atas melihat segalanya secara berbeda sekarang. Yang mana Eina juga memberitahu Belkranel bahwa dia harus istirahat sejenak setelah menjadi seorang petualang yang mencoba melakukan sesuatu yang baru. Yang mana Hestia Familia akan diberikan banyak misi ekspedisi mulai sekarang. Dan sebelum itu terjadi, Einatule meminta Belkranel untuk memperluas wawasannya. Itu masih merupakan fakta baru untuk Belkranel untuk menjadi seorang petualang selama sekitar setengah tahun dan masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari untuk mengejar ketertinggalan dari para petualang tingkat atas lainnya. Belkranel memilih untuk akan tetap mengikuti nasihat dari Einatule sehingga dia tidak yakin apa hal baru yang harus dilakukannya harus dia peroleh sekarang. Belkranel yang sekarang memiliki pendengaran seperti seorang petualang tingkat atas, sehingga Belkranel kemudian dapat mendengar suara samar yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan Belkranel juga dapat melihat banyak orang meninggalkan gedung guild dengan tergesa-gesa, yang mana Eina lalu memberitahu Belkranel bahwa orang yang tergesa-gesa meninggalkan kantor guild dikarenakan akan ada distrik sekolah yang akan kembali ke kota Orario dan menyuruh Belkranel untuk ikut dengannya menuju ke akses bagian atas tembok kota Orario yang mana itu tidak terbuka untuk umum. Namun khusus Belkranel dan Ais yang telah berlatih selama anime Danmachi season 1 tidak heran bahwa Bel sudah secara umum mengetahui segala keberadaan dari tembok tersebut. Yang kemudian Belkranel dan Einatule melihat banyak orang berkumpul di pinggiran benteng kota Orario, yang mana banyak orang berkumpul di sana untuk melihat kota terapung yang begitu besar. Mereka bisa melihatnya datang dari lautan yang terletak jauh dari kota Orario. Itu sebenarnya adalah sebuah kapal yang terdiri dari 3 cakram logam besar yang ditumpuk menjadi satu sama lain.
Kapal itu atau distrik sekolah memiliki bangunan dan menara besar di bagian atas piringannya, sehingga struktur seperti bulu berwarna biru yang membuat kapal tersebut atau distrik sekolah tampak seperti kota yang dibangun di atas punggung naga laut. Suara yang didengar oleh bel Cranell sebelumnya adalah peluit kapal. Itu adalah kapal terbesar di dunia dan Maci, yang mana itu bernama Ringhorni. Dan nama resminya adalah Distrik Khusus Institusi Akademi Maritim. Umumnya dikenal sebagai distrik sekolah. Orang-orang di kota Orario bersorak saat melihat kapal yang kembali setelah 3 tahun lamanya tidak datang ke kota Orario. Bel Cranell di sini merasa sangat gembira dan dunia tak dikenal yang belum pernah dikenalnya akan dapat dilihatnya secara langsung. Melihat distrik sekolah, di sekitarnya banyak kapal dari seluruh dunia datang dari kota Melen untuk mengangkut banyak orang dan barang menuju kota Orario. Sebagian besar kapal yang meninggalkan kota Melen memuat produk batu ajaib, karena jalur transportasi utama perdagangan produk batu ajaib yang telah dimonopoli oleh kota Orario adalah melalui laut. Bel Cranell, Eina Thule, dan banyak orang dari kota Orario datang ke kota pelabuhan untuk menyambut distrik sekolah yang telah kembali. Bel Cranell pernah ke kota Melen sebelumnya, tetapi setiap kali Bel Cranell pergi ke sana, dia merasa seperti berada di negara asing, dikarenakan sebagai besar kota Melen dikelilingi oleh tembok kota yang tinggi, sehingga hanya kota Melen yang tidak terlihat seperti terisolasi dari dunia luar. Eina Thule lalu menjelaskan kepada Bel Cranell bahwa distrik sekolah adalah lembaga pendidikan keliling yang merekrut anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun dari seluruh dunia. Orario tidak memiliki familia tipe akademis, namun beberapa tempat di dunia memiliki tipe familia yang rumahnya atau markasnya berfungsi sebagai sekolah. Contoh saja kalian bisa lihat di Danmachi Season 2, yaitu Takemikazuchi Familia. Biasanya, biaya sekolah adalah syarat untuk diterima dan dibutuhkan individu yang berbakat yang dapat bertindak sebagai instruktur di dalam distrik sekolah. Sehingga familia jenis ini sulit dioperasikan. Dan familia yang baru muncul kemudian akan dapat dengan cepat besar atau gagal. Di sisi lain, distrik sekolah bagaimanapun disponsori oleh kantor guild, yang mana kantor guild menggunakan distrik sekolah untuk mencari talenta luar biasa, yang murid-murid dapat digunakan untuk menjadi petualang tingkat atas di kota Orario nantinya. Yang mana distrik sekolah dijalankan oleh banyak dewa yang membentuk sebuah aliansi faksi. Satu-satunya syarat untuk diterima di distrik sekolah adalah kemampuan untuk belajar tanpa memandang ras, kekayaan, ataupun pengalaman. Ketika semua orang di sana bersorak untuk kembalinya distrik sekolah, Bel Cranell tiba-tiba ditarik oleh Dewa Hermes. Nah, sisanya ini akan melanjutkan dari Danmachi Volume 19 Part 2 yang telah ditayangkan sebelumnya di channel Petualang Anime. Untuk sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime di link deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.